Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, walaupun dari sudah dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kembali kita awali dengan keberkahan Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'ti wa khalifal majid ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Rahman ya Karim, berkahi perkumpulan ini ya Allah. Jadikan perkumpulan ini menjadi sebab Kau muliakan kami. Jadikan perkumpulan ini menjadi wasilah Kau gugurkan dosa-dosa kami. Jadikan perkumpulan ini, majelis ini menjadi wasilah Kau angkat derajat kemuliaan kami. Jadikan perkumpulan ini menjadi jalan Kau untuk memilih kami menjadi hamba-hamba pilihan yang terbaik dalam pandangan-Mu. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin takut kepadamu, ilmu yang membuat kami semakin beramal semangat di dalam melakukan ketaatan, ilmu yang menumbuhkan semakin kami cinta kepada kekasih kami. Allahumma ftah lana futuhal arifina bi hikmatika. Allah ya Karim, tanamkan kecintaan di hati kami agar dicintai dengan Al-Quran. Beri kenikmatan kepada kami, nikmat untuk senantiasa bermajelis, khusyuk ketika sholat, nikmat ketika berzikir, nikmat ketika beribadah. Jangan Kau beri kami ujian, jangan Kau hukum kami dibiarkan tenggelam dalam kubangan dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ya Allah, tumbuh suburkan hati kami sebagaimana Kau suburkan tanah kering dengan air hujan. Suburkan hati kami dengan ilmu, iman dan hikmah. Bersihkan hati kami ya Allah dari penyakit-penyakit yang mengotori hati kami. Hasad, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih sempurna, merasa diri lebih soleh. Penyakit-penyakit yang akan semakin mengantarkan kami kepada sakitnya hati, bahkan matinya hati. Allahumma wahai Allah yang muqallibal qulub, wahai Kau yang membolak-balik hati, bersihkan hati kami ya Allah, sentuh kami hidayah, bantu hijrah kami ya Allah, beri kekuatan kami untuk mampu melakukan ketaatan di sisa-sisa usia kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir jilid kedua halaman 265 ada yang membuat iblis pernah menangis. Iblis itu jarang nangis, tapi nangis dengan satu kata Imam Ibnu Katsir, hina lu'ina, ketika dilaknat, dikutuk oleh Allah. Kedua, hina uhbito, ketika diusir dari surga ke dunia. Jadi yang diusir ini dua, Nabi Adam dan iblis. Hanya bedanya Nabi Adam dibuka oleh Allah pintu ampunan, dibuka oleh Allah rahmatnya, sehingga terus oleh Allah diajak kembali kepada kampung halaman sesungguhnya. Ada peluang besar bagi Nabi Adam untuk bisa kembali menginjakan kakinya di sorga. Bedanya dengan iblis, ditutup rapat-rapat rahmat Allah sampai iblis tidak punya kesempatan lagi untuk bisa menikmati hidangan sorga. Nangis ke iblis, innahu fito, ketika diusir oleh Allah dari sorga ke dunia. Makanya rumah kita yang sebenarnya itu adalah Darussalam, rumah yang selamat. Dan Allah yad'u ila Darussalam,
Setiap waktu, setiap saat Allah itu manggil ibu, manggil bapak, manggil saya. Yad'u ila dari sana. Ayo, ayo, ayo ke kampung asal, ke kampung asalmu. Jangan kau membuat terjebak oleh rayuan-rayuan setan yang akan menggelincirkan kamu lupa kepada kampung halaman yang sesungguhnya. Nangis ke setan. Ketiga yang membuat nangis setan itu hina unzilatil Fatihah, ketika turunnya Quran surat Al-Fatihah. Itu makanya setiap kali saya bicara, setiap kali sebagian ustadz-ustadz bicara, mengambil keberkahan ini, kita buka dengan Al-Fatihah. Jangankan Al-Fatihah, ibu bapak, bukankah ketika kita minum tanpa baca bismillah, setan ikut dalam minuman kita? Bukankah ketika makan tanpa bismillah, iblis juga ikut dengan kita? Bukankah masuk rumah tanpa bismillah, iblis juga masuk di rumah kita? Bukankah kita pernah mendengar Rasul, barang siapa yang keluar rumah kemudian dia baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, itu setan dengan teman-temannya rebutan untuk mengganggu kita. Apa kata tentara setan kepada pasukan, kepada ketuanya? Kata ketua, bagaimana aku mampu untuk menggelincirkan mereka sementara mereka sudah hudiyah, dibimbing oleh Allah, wa wufiyah wa kufiyah, dicukupkan, dijaga oleh Allah. Gak bisa kita mengganggu orang yang keluar rumah baca bismillah. Setan itu gak suka, Bu, Bapak kita kumpul di sini, kakak Uni semua, gak suka setan itu. Karena ini majelis zikir, majelis ilmu. Bukankah orang yang paling dekat dengan Allah itu 5 katanya? 1 ketika sedang sholat, 2 ketika sedang baca Quran, ketika sedang berdoa, 4 ketika sedang mengajar, 5 ketika sedang majelis ilmu. Setan itu gak senang ada kumpul manusia berrombongan yang seluruh alaihi ayatihi, mereka membacakan Al-Quran, membesarkan Allah, mengajak kepada kebaikan. Setan itu kumpul tuh. Bahkan ada satu riwayat, walaupun hadis ini lemah, tapi kata Imam Nawawi, tidak apa-apa dijadikan motivasi. Setan kalau melihat ibu bapak kita kumpul seperti ini, dia itu menaburkan semacam jenis tepung dan menebarkan seperti jarum. Kemudian ditanya oleh Rasul, kalian bawa apa itu? Bawa tepung. Muhammad, saya itu nggak suka kepada umatmu yang berkumpul di dalam satu majelis ingat kepada engkau, makanya aku kaburkan di mata-mata mereka. Maka yang terjadi ketika kita kumpul mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan tentang hadis, langsung ditaburkan tuh oleh setan tuh tepung-tepung, perih mata kita. 5 menit bicara sudah gantung. Kan gitu. Begitu enggak coba sholat Jumat gitu ya Pak Budi ya. Jadi gitu setan bu selesai khotib waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang tidur di masjid, yang ngantuk saja hilang. Setannya sudah selesai proyeknya. Nggak, setan nggak suka. Kedua, kalau setan sekiranya tidak berhasil, Bu, masih kuat. Makanya kalau ngantuk kan gitu kata Rasul, ayo ke air wudhu. Karena setan itu dari api, dan mengalahkan api bukan dengan api, tapi mengalahkan api dengan air. Kalahkan api dengan air, kalah terus. Oh, masih juga kalah kita, masih juga menang, Bu, tidak tergoda oleh setan. Apa? Setan mengaburkan sejenis jarum, Bu, ditaburkan tempat duduk kita. Makanya mulailah 20 menit gelisah duduknya, pindah kanan, pindah kiri. Itu setan nanti bukan dari itu. Makanya setiap majelis kita mulai dengan Al-Fatihah. Nangis itu iblis. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah SAW duduk bersama Jibril, tiba-tiba terbuka pintu langit. Apa kata malaikat Jibril? Tidak pernah pintu langit ini terbuka kecuali hari ini, dan belum terbuka sebelumnya. Kemudian tiba-tiba datang malaikat menurunkan 1-2 hadiah. Apa kata Jibril? Tidak pernah ada malaikat yang turun sebelumnya Muhammad. Kemudian tiba-tiba terdengar suara dari langit, Muhammad, aku berikan kabar gembira kepadamu dengan 2 surat yang langsung diambil dari langit.
Semua Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada 2 surat 2 ayat yang langsung turunnya dari langit. Satu Al-Fatihah, kedua akhir surat Al-Baqarah. Itu yang membuat iblis nangis. Kemudian kata Rasul, tidaklah manusia membaca setiap huruf yang dibaca dalam Al-Fatihah kecuali memperoleh satu hurufnya kebaikan dan menjadi sebab diijabahnya doa. Makanya jangan disalahkan kalau ada orang yang kumpul mengawali dengan Al-Fatihah. Hanya dalilnya, itu dalilnya. Keempat, yang membuat iblis menangis itu adalah hina bu'isa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengar diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan gak senang karena setan dulu sudah berjanji ke Allah, Allah saya dendam kepada Nabi Adam. Kalau sekiranya Nabi Adam tidak bisa tergoda dengan kami, maka kami akan goda darah daging Adam yang mengalir pada tubuh manusia supaya nanti bisa masuk ke neraka. Setan berjanji, iblis berjanji kepada Allah untuk membawa manusia banyak nanti ke neraka. Tiba-tiba diutuslah Rasulullah. Rasulullah sebaliknya membawa manusia dari neraka ke surga, membawa manusia dari sesat kepada petunjuk. Kalahlah setan, berperanglah dengan proyeknya iman para nabi, sehingga itu yang membuat iblis menangis. Ibu bapak yang dirahmati Allah, itu makanya setiap kali perkumpulan saya awali dengan apa? Al-Fatihah. Kedua dengan sholawat. Apa dalilnya? Kata Rasul, majtama'a qaum wa tafarraqu an ghairi zikrillah wa sholatin illa qamu ka'antan nijifah. Tidaklah manusia berkumpul, kemudian setelah berkumpul berpisah tanpa menyebut nama Allah, tanpa tumbuh kecintaan kepada Rasulullah dengan membaca sholawat, illa qamu ka'antan nijifah, seperti mereka itu perkumpulan sampah. Naudzubillah. Kalau kita berkumpul kemudian nanti jam 9:30 kita berpisah, kemudian berkumpul dan berpisah tanpa menyebut nama Allah, tanpa sholawat, maka perkumpulan kita perkumpulan yang sia-sia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun,
أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح suduri. Ada yang bertanya, hanikah itu sholawat dibuat oleh ulama? Boleh. Apa dalilnya? Dalam kitab Tanbihul Muhibbin. Suatu saat Abu Qasim Muhammad bin Abdullah dia bermimpi ketemu dengan gurunya Imam Syafi'i. Pernah dengar Imam Syafi'i? Imam Syafi'i suatu saat beliau bertemu dalam mimpinya. Itu kan mimpi orang soleh itu ilham, petunjuk. Kalau jatuh kepada Nabi itu wahyu. Dipertemukannya air zam-zam itu lewat mimpi kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Ada enggak di dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Dalam hadis ada, tapi itu kan lewat mimpinya sahabat. Dipakai semuanya. Jadi mimpi bisa dijadikan hujah kalau sekiranya jatuh kepada Nabi itu wahyu. Rasulullah ada seorang orang soleh bermimpi ketemu dengan gurunya Imam Syafi'i. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ibu kalau bermimpi dengan orang yang sudah meninggal itu rezeki dari Allah. Ibu bisa menumpahkan kerinduan ibu dengan orang tua yang sudah 20 tahun gak ketemu itu. Kemudian dalam mimpi itu rezeki, bertemu ruh kita dengan ruh dia. Bukankah ketika kita tidur Allah genggam ruh kita? Makanya kita baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun lagi dibaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah, kau sudah pinjamkan lagi kepada saya ruh sehingga saya bisa hidup. Berarti setiap tidur ruh kita ini digenggam oleh Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh, ketika kita tidur ruh kita ini berselancar di alam bertemu dengan ruhnya orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan kalau bertemu dengan Rasul dalam mimpi itu benar pertemuan yang asli. Ada seorang yang bermimpi ketemu dengan gurunya. Dalam mimpinya dia melihat Imam Syafi'i al-Urus digiring seperti seorang pengantin. Marafulai. Ingat Marafulai Pak Udi? Pak, waktu Marafulai kan gagah nih dorong ya. Saya dulu masih ingat dari bangsa. Seperti raja pun, wah banyak pengikutnya. Ingin kedua kali. Tidak boleh, jangan kasih tahu. Di surga ya. Pun Marafulai kalau urus Imam Syafi'i diurus, kalau urus seperti seorang pengantin, dimuliakan. Ternyata mimpinya berkali-kali. Teman-temannya yang lain Abu Qasim bin Muhammad ini kepada temannya, saya bermimpi bertemu dengan guru saya. Kemudian kata temannya, saya juga bermimpi, mimpinya yang sama. Di malam itu 40 santrinya memimpikan tentang guru. Dalam mimpinya Imam Syafi'i luar biasa. Sampai Abu Qasim Abdullah bin Muhammad dia nanya, wahai Syekh, amalan apa yang membuat engkau dimuliakan di akhirat oleh Allah? Engkau diangkat derajatnya oleh Allah. Engkau kalau urus seperti layaknya seorang pengantin. Engkau banyak pengikutnya, dimuliakan, diangkat derajatnya di akhirat. Apa kata Imam Syafi'i? Kemudian kata muridnya, apakah karena sholatmu? Apakah karena zakatmu? Apakah karena hajimu? Apakah karena ngajarmu? Apa kata Imam Syafi'i? Tidak. Tapi ini oleh Allah ditampakkan amalan saya, diangkat derajat kemuliaan saya di akhirat karena saya suka nulis buku. Ketika suatu waktu ketika saya membuat buku namanya Ar-Risalah, ibu, bapak, anak-anak bapak ibu yang berada di pondok pesantren itu diajari kitab Ar-Risalah 700 halaman, membaca tentang kitab usul fikih, cara memproduksi hukum yang tidak ada di zaman Rasul. Kaidah-kaidahnya ditulis oleh Imam Syafi'i. Saya menulis kitab Ar-Risalah. Di dalam pembukaan kitab Ar-Risalah terlebih dahulu saya buat sholawat.
dibuat sholawat Imam Syafi'i. Sholawatnya sallallahu ala nabiyyina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Bukan sholawat dari Nabi, bukan sholawat dari sahabat, tapi dalam kitab Ar-Risalah dibuat sallallahu ala nabiyyina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Setiap pelajar akan mempelajari kitab Ar-Risalah terlebih dahulu mereka membaca sholawat yang aku tulis, mereka mendapatkan pahala, lalu Allah transfer pahala mereka itu kepadaku tanpa mengurangi pahala dia. Dari mulai aku menulis sampai kitab Ar-Risalahku ada di dunia, sebelum hari kiamat ribuan jutaan manusia mengeluarkan pahala kepadaku di kuburku. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Boleh membaca? Boleh. Boleh sholawat yang dibuat oleh Rasul itu bagus. Boleh sholawat yang dibuat oleh sahabat-sahabat, bagus. Boleh sholawat yang dibuat oleh tabi'in, bagus. Yang tidak boleh itu di masjid lagu aku masih seperti anggur. Tapi kan itu saya dilakukan. Ibu bapak pulang nanti di rumah tengok kitab Bulughul Maram hadis ke-255. Sekarang kan musim nanya mana dalilnya dia. Bulughul Maram hadis ke-255. Ada seorang sahabat namanya Hasan datang. Umar bin Khattab marro Umar bin Hasan. Umar sedang berjalan di masjid, ada Hasan. Hasan itu yusnadu. Apa yusnadu? Nasid, ya, bernasid, bersenendang, membaca syair. Kemudian Umar melirik. Pala hado itu mancilereng. Nah, sinis. Mancilereng. Dia. Nah gini Pak, nah gitu. Kalau gitu kan sini setuju nggak? Kan tanda setuju. Umar kalah halbo, menunjukkan dia tidak senang kepada Hasan penyanyi-nyanyi di masjid, bersair di masjid. Apa kata Hasan kepada Umar? Wahai Khalifah Umar, sungguh dulu saya di masjid sama sebagaimana sekarang saya di masjid. Bahkan dulu ketika Rasul itu ada di masjid bersama kami orang yang lebih mulia daripada engkau, yaitu Nabi Muhammad. Tapi justru saya disuruh untuk menendangkan syair di sini. Orang yang lebih mulia saja membiarkan, engkau mencilereng mulia saya. Nah di sini boleh. Pakatlah para usinis, pakatlah para ulama. Selama pujian-pujian itu bagus, apalagi memuji Rasulullah, apalagi memuji, mengangkat untuk apa, memotivasi untuk ibadah, bagus. Tukana bainana wa habib ladana qasi wa qori min taibatin qablan magib toliban kurban habib. Bagus, gak masalah. Astagfirullah Robbana. Kan ingetin kita dosa, ingetin kita akhirat. Biasanya kan istighfar, biasanya zikir, pasti ingetin orang untuk berbuat baik. Ada enggak di bawah pohon malam-malam laki-laki perempuan sedang nyanyi istighfar? Astagfirullah Robbana. Nggak ada, nggak ada. Goncengan malam minggu bawa Quran sambil ikhwan dan akhwat murojaah. Pasti ya syair-syair yang bagus, istighfar yang bagus gitu akan menumbuhkan kecintaan kita untuk akhirat. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ada orang yang betul-betul tobat karena lagu itu. Beranikah kita melarang itu?
namanya Ahmad Tablik, sekolah di Temboro. Maaf Bu, dia mantan tukang memanage PSK itu Pak Mucikari. Meninggal Bu ketika sedang sholat Jumat bawa tasbih jam 2. Orang sedang sholat Jumat, dia duduk di pojok bawa tasbih. Dia meninggal dalam keadaan sujud di masjid setelah sholat Jumat. Mantan mucikari, temannya Ustaz Dedi Sulaiman. Tobatnya karena gara-gara itu. Bila masanya ikhlaslah diri, selimut putih pembalut badan. Ingat apa? Ingat maksiat, ingat dosa, ingat ingin kembali. Sadar Bu. Yang tidak boleh itu nyanyian syair yang membuat kita semakin jauh dengan Allah. Makanya NU ada marsnya, Muhammadiyah ada marsnya, lagu Indonesia Raya ada marsnya, lagu sholawat dibinakan tapi mas nggak dibinakan. Lagu Indonesia Raya kenapa nggak dilarang? Di Arab pakai mas. Dulu ketika akan berperang di masa Palestina gajah, maka semangat orang untuk wahai mujahid muda, wahai mujahid muda. Bahkan Rasul sengaja mengutus sahabat hanya untuk menendangkan syair agar memunculkan semangat dari lemah menjadi semangat. Ini pujian-pujian kepada Rasulullah. Sallallahu ya adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Saya punya guru, kalau setiap kali beliau mendengarkan lagu Laukana bainana habib ladana qasi wal qarib min taibatin qoblal maghrib, nangis dia Bu, seperti anak kecil ditinggal ibunya. Saking begitu beliau kecintaan ke nabi-nabinya diekspresikan dengan ungkapan hati kerinduan lewat nasyid itu, lewat syair itu. Lau kana bainana habib ladana qasi wal qarib min taibatin qoblal maghrib taliban qurbal habib. Ya Rasul, jika sekiranya saat ini engkau hidup bersama kami, kemanapun akan kami cari. Yang jauh akan mendekat, yang sudah dekat akan merapat, yang rapat akan berat untuk berpisah dengan sosok mulia sepertimu ya Rasul. Taliban qurbal habib. Jangankan ada Rasul sudah tidak ada. Beliau dikuburnya di Madinah. Bagi ibu bapak yang umroh, pertama melangkahkan masjid di kaki di masjid Madinah, nampak ada kubah hijau, di bawahnya ada orang yang paling mulia berbaring. Belum kita masuk udah menetes air mata, tertumpah kerinduan kita kepada orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau kana bainana habib ladana qasi wal qarib min taibatin qoblal maghrib taliban qurbal habib. Mereka mengungkapkan kerinduan mereka kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka setan itu, iblis itu menangis ketika hina buisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, ibu, bapak, kakak, uni, abang, teman-teman, adik-adik, para santri. Sekarang tadi saya lihat temanya sekarang Isra Mi'raj. Sekarang bulan Rajab. Bulan Rajab itu Pak, sedikit mungkin saya akan sedikit berbicara tentang bulan Rajab. Banyak peristiwa-peristiwa di bulan Rajab. Salah satunya adalah peristiwa turunnya perintah sholat. Tidak ada perintah-perintah di dalam agama yang langsung dijemput oleh Rasul ke Allah kecuali satu-satunya adalah sholat. Semua perintah zakat, semua perintah haji, semua perintah jihad ketika Nabi Muhammad berada di bumi, hanya satu yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijemput melalui malaikat Jibril naik ke langit bertemu langsung dengan Allah, datang perintah sholat.
Saya tidak akan bicara tentang sholatnya, yang saya akan bicara tentang yang melatar belakangi Allah membawa Rasul naik ke langit. Wafakon lil ulama, wafakon, bersepakat para ulama adanya Isra Mi'raj adalah karena menghiburnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa menghibur? Karena tahun itu tahun yang sedih luar biasa, disebut dengan Amul Hidad atau Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasul biasa sedih, biasa Rasul. Tapi beda dengan tahun itu. Rasul biasa sedih dari kecil, Rasul sedih itu. Udah biasa Rasul, udah makanannya sedih. Tapi susah move on tahun itu. Tahun itu susah menghilangkan. Kenapa? Dua orang yang paling dicintai oleh Rasul tidak waktu berlalu lama dipisahkan oleh Allah. Dialah Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Rasul biasa sedih pun biasa. Rasulullah SAW ditinggal oleh ayahnya. Ada riwayat menyampaikan 2 bulan, usia 4 bulan dalam kandungan. Begitu beliau lahir, beliau tidak pernah melihat wajah ayah. Sedih itu. Rasulullah SAW tidak pernah digendong oleh ayahnya. Rasul tidak pernah dikecup keningnya oleh bibir ayahnya. Rasul tidak pernah bermain dengan ayahnya. Sedih ketika melihat teman-temannya menikmati sukacita bersama ayahnya. Rasul nggak bisa. Di usia Rasul dalam perut kandungan ibu sudah tidak ada. 24 tahun di usianya Abdullah menikah dengan Aminah. Cuma 3 hari Pak bertemu dengan Sayyidah Aminah. 3 hari. Nah, kata para ulama, Rasulullah Abdullah menitipkan benihnya Nur Muhammad adalah di bulan Rajab itu. Kemudian Abdullah pergi kemana? Ke Gaza, ke Sam, berakhir di Madinah. Cuma 3 hari pengantin baru dengan ibunya Aminah pergi dan ternyata pergi tidak kembali lagi, meninggal di Madinah. Hanya sekedar menitipkan benih saja di rahim Aminah itu. Di usia 3 hari pernikahan, Pak. Makanya Rasulullah ketika lahir tidak melihat bagaimana bentuk hidung ayahnya, bagaimana warna kulit ayahnya, bagaimana sentuhan ayahnya. Tidak pernah Rasul melihat. Kalau sekarang ada anak kecil nggak pernah melihat ayahnya, paling tidak ibunya bisa memperlihatkan fotonya. Foto ayahmu nah. Gambar ayahmu nah. Paling tidak bisa menumpahkan kerinduan walaupun tidak ketemu. Ketika kita rindu lihat foto ayah. Rasul nggak pernah. Kemudian ketika Rasulullah lahir kapan Rasul? 12 Rabiul Awal, hari apa? Hari Senin, jam berapa? Malam, siang, sore? Rohatil atyaru tasdu ilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, belum ada penanggalan tahun ketika itu. Cuma para ahli sejarah menamakan tahun itu sebagai tahun gajah. Karena sebelumnya ada tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika itu hari Senin malam, rahatil atyaru tashdu bilayadil maulidi. Tiba-tiba gunung berkicau burung. Kemudian ada hal-hal yang janggal di dalam hari itu. Di dalam kitab Rohibul Maktum. Apa yang janggalnya? 14 balkon Persia tiba-tiba hancur, Pak. Kemudian danau Persia yang biasa dipakai untuk penyucian orang-orang yang dianggap di sana keramat kering seketika. Kemudian api yang biasa disembah Majusi selama 1000 tahun tiba-tiba gelap dan tidak bisa terang lagi, tidak bisa hidup lagi. Ada apa ini? Oh, aneh malam itu. Ternyata di saat itu lahirlah sosok yang paling mulia, Al-Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lahir, yang pertama menggendong bukan ayahnya, yang pertama menggendong bukan ibunya, yang pertama menggendong adalah kakeknya Abdul Muthalib. Kenapa kakeknya? Karena kakeknya mengetahui persis bagaimana latar belakang Muhammad. Dia tidak punya ayah. Kemudian digendong oleh kakeknya, dibawalah ke Ka'bah.
dua yang dibawa ke Ka'bah, yaitu Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian membaca sahirlah Abdul Muthalib. Sallallahu ya adnani ya Mustafa ya wa rahmani alhamdulillahi alladhi atani azabula mathoiba wa ardani. Digendong yang harusnya ayah yang menggendong, ini kakeknya yang menggendong. Di usia 7 hari disembelihlah unta, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 7. Artinya sebagai bentuk syukur kakeknya. Disembelihlah unta, diberikan nama Fasamaituhu bismi Muhammad, diberikan nama Muhammad. Semua orang bertanya, karena nama ini aneh, belum pernah dalam sejarah ada nama Muhammad sebelum itu kecuali Nabi Muhammad. Gak pernah ada nama Muhammad. Bertanya orang Quraisy, kenapa namanya Muhammad? Apa kata Abdul Muthalib? Aku beri nama cucuku Muhammad agar kelak dipuji oleh yang di langit dan dipuji oleh semua penduduk bumi. Maka sampai sekarang benar, siapa yang tidak memuji Rasulullah, siapa yang tidak menyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya tidak ada sejengkal tanah pun di bumi kecuali mereka mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Jokowi dikenalnya di Indonesia, datang ke Thailand dikenal? Belum tahu. Ini dorong dikenalnya di sini, datang ke Bandung dikenal dorong. Gubernur Buya Mahyildi dikenalnya di Sumatera, dibawa ke Kalimantan dikenal? Belum. Nabi Muhammad, Bu, tidaklah setiap jengkal di bumi ini kecuali mereka mengenal siapa Muhammad, siapa Muhammad, siapa Muhammad. Namun sayang, Bu, kesedihan tidak larut. Kesedihan harusnya yang merasakan sentuhan kasih sayang ibu di sana punya satu kebiasaan. Kalau anak lahir, kabur rasanya jika dipelihara langsung oleh ibu kandungnya. Dititipkan harus di tempat yang jauh dari kota supaya terjaga kelestariannya, makanannya, pengaruhnya. Jangan sampai di kota. Maka dicarilah satu kaum namanya kaum Bani Sa'ad. Dicarilah orang yang paling lembut namanya Halimah. Berapa tahun diasuh? Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan 2 bulan, 6 tahun, Bu. Ibu, anak ibu yang capek melahirkan diasuh oleh orang lain, Bu, gimana tuh? Bukankah kepedihan, bukankah penderitaan sakitnya ibu melahirkan terobati ketika mendengar suara teriakan anak menangis? Aminah enggak, Bu. Rindu ingin menggendong anaknya, rindu ingin mencium anaknya. Tidak. Digendong oleh siapa? Halimah. Diasuh oleh siapa? Halimah. Selama berapa lama? 6 tahun. 6 tahun bukan waktu yang sebentar. Harus berpisah dengan darah dagingnya. Nabi Muhammad SAW. Penantian yang lama akhirnya singkat cerita 6 tahun selesai. Dipertemukanlah Muhammad di usia 6 tahun bersama bundanya. Rindu tertumpah ketika itu. Saling pelukan, saling menatap. Maklum baru pertama kenal. Ini ibunya, iya kau anakku. Beberapa lama, namun sayang tidak berlangsung lama. Baru beberapa bulan ketemu. Kemudian Aminah ngajak Nabi Muhammad jalan-jalan. Yuk Muhammad kecil, usia 6 tahun seusia ini, Ibu. Jalan-jalan kemana Umi? Jalan-jalan. Mana? Wisata. Wisata mana? Wisata ziarah kubur. Kemana? Ya nggak dekat. Kemana? Ke Madinah. Jarak dari Mekah 500 kilo udah. Dari sini ke Duri balik lagi kurang lebih gitu, jalan kaki. Usia 6 tahun. Dengan siapa? Ibunya Aminah. Dengan satu lagi pembantunya Ummu Aiman, budak warisan daripada Abdullah ayahnya. Karena ketika Abdullah meninggal cuma meninggalkan 2 unta 5, 1 budak hamba sahaya namanya Ummu Aiman, dipakai oleh Aminah untuk menemani Aminah jalan dari Mekah ke Madinah. 3 orang, 2 perempuan, 1 anak kecil. Ada yang berani itu jalan ke Jambi? Sekarang jalan enak, Bu. Ada panas, bisa berteduh di bawah pohon yang rindang. Kurang air, bisa minta ke kampung tetangga. Ada sesuatu sakit, bisa datang ke puskesmas. Di sana mana ada puskesmas? Di mana ada rumah sakit? Nggak ada BPJS.
Mana Pak? Iklim yang mencekam, Bu. Kemudian binatang-binatang buas, bahkan tidak jarang ada begal di sana itu. Bertiga berjalan sampai tibalah di Madinah. Setelah di Madinah kemudian ditunjukkanlah oleh bundanya, nah ini nih, ini makammu, ini makam ayahmu, ini ayahmu. Nah, diperkenalkan oleh bundanya di mana ayahnya dikubur. Sampai sekarang Bu, kuburan Abdullah itu, Sayyid Abdullah ini ada di gate di pintu 326 Bu. Sekarang dipakai pelataran sholat. Di Madinah, tepat dekat masjid Madinah, tapi tidak dibuat kuburan sama seperti ini Pak, tapi dikasih tanda. Di sanalah beliau dimakamkan. Dulu Nabi Muhammad ke sana, pulang lagi karena rindu ke Mekah. Pulang jarak 143 kilo dari Madinah, mau ke Mekah di satu tempat namanya Abwa. Terus karena manusiawi, jalan jauh yang ditempuh, akhirnya mulai merasakan sakit. Kemudian dia meriang, sakit keras ketika itu Aminah. Di saat itu Aminah sudah menduga nampaknya tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Beristirahatlah, berteduh sejenak dengan Ummu Aiman dan Muhammad kecil. Di sanalah Aminah menatap pandangan akhir anaknya sambil membacakan satu syair. Di syair itu budaya orang dulu ya. Pujian kepada Rasulullah. Inti syair itu, wahai anakku, kau suatu saat akan menjadi orang yang mulia, disanjung di langit dan disanjung di bumi, sebagaimana perkataan kakeknya, datuknya Abdul Muthalib. Di saat itu ternyata itulah tatapan akhir bersama bundanya seketika ibunya meninggal. Kata Imam Ibnu Hisam, Muhammad kecil itulah yang menggali kuburan ibunya di usia 6 tahun. Ada yang sanggup seperti itu? Sedih tidak? Rasul itu sedih biasa pun. Rasul. Usia 6 tahun Pak, gak kenal ayah, 6 tahun gak kenal ibu, baru ketemu berapa bulan sudah dipisahkan lagi oleh Allah. Bahkan berhari-hari kata Ibnu Hisam dicari digali kuburannya, mana ada bawa cangkul. Ke Madinah bukan untuk bawa cangkul, mana ada bawa alat. Kita tidak tahu bagaimana menggali kuburannya ibunya. Mungkin dengan batu-batu, maka wajar kalau berhari-hari digendong oleh Muhammad kepada ibunya, dimasukkan bersama Ummu Aiman, dikuburlah di satu tempat namanya Abwa. Maka Rasul tidak pernah jarang menangis, kecuali suatu waktu ketika berziarah ke makam ibunya di Abwa. Rasul menangis ketika itu karena ingat masa-masa ketika kecil berjalan 3 orang, pulang 2 orang. Sanggup itu? 8 tahun, 6 tahun pulang ke Mekah berdua bersama Ummu Aiman. Kata Ummu Aiman, tidak jarang Rasul udah refleks saja mengatakan kepada Ummu Aiman, bibi mana Umi gitu. Bibi mana Umi, mana ibu. Antara sadar dan tidak sadar Rasulullah. Karena ketika itu masih belum sempurna kedewasaan Rasul, baru 6 tahun usia kelas anak satu SD. Sampailah di Mekah, mendengar kabar Abdul Muthalib, terurailah mata Abdul Muthalib menangis. Melihat cucunya yang sangat luar biasa sudah diuji oleh Allah dengan ujian yang besar. Maka Abdul Muthalib sadar bahwa ayahnya adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Jadi ayahnya Nabi Muhammad adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Ketika melihat ayahnya, Nabi Muhammad seolah-olah melihat ayahnya di tatapan matanya. Maka ketika itu Abdul Muthalib mengatakan kepada anak-anaknya, anak-anakku, dia cucuku, tapi dia seperti anakku. Abdul Muthalib ketika itu menjadi pembesar di Quraisy, kalau sekarang presidennya. Punya tempat duduk khusus, permadani khusus yang disimpan di dalam Ka'bah. Tidak boleh satu orang pun ada yang menginjak, termasuk anaknya. Tiba-tiba Muhammad kecil datang duduk di permadani, dilarang oleh anak-anaknya Abdul Muthalib. Nanti ayah marah. Terdengar kata Abdul Muthalib, ayo siapa yang berani marahin itu saya? Kalian tidak boleh, cuma dia yang boleh. Tertumpah kasih sayang kakeknya kepada Rasulullah SAW. Lagi-lagi belum kering air mata ini menetes, uji lagi oleh Allah. 2 tahun dipisahkan oleh Allah, meninggal Abdul Muthalib 8 tahun. Tidak punya ibu, tidak punya ayah, tidak punya. Sanggup seperti itu?
Biasa Rasul sedih, Bu. Biasa. Di usia 8 tahun Rasulullah SAW kebetulan tipi-tipi. Sebelum Abdul Muthalib meninggal dipanggil semua anak-anaknya. Kemana dititipin cucunya, dipandang satu wajah-wajah anaknya. Tapi ketika itu Allah hujamkan kemantapan hati di Abdul Muthalib, seolah-olah ada bisikan bahwa tepatnya Muhammad itu dititipkan di pamannya Abu Thalib. Tapi Abdul Muthalib ragu karena yang paling miskin adalah Abu Thalib. Yang paling miskin. Mana bisa, tapi ini kemantapan hati dipertemukanlah sebelum meninggal Abdul Muthalib. Dipertemukanlah Abu Thalib dengan Muhammad. Tapi ketika itu terjadilah sesuatu yang luar biasa, seolah-olah menyatu satu frekuensi, satu gelombang. Seolah-olah Muhammad sangat senang dengan pelukan Abu Thalib, dan Abu Thalib pun menatap Muhammad dengan penuh cinta seperti melihat seorang anaknya. Berpelukanlah antara paman dengan kemenakannya di saat itu. Barulah tenang Abdul Muthalib, inilah yang cocok pengganti saya untuk mengurus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil. Meninggallah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, Abu Thalib miskin, Pak. Muhammad sadar, Pak. Muhammad sadar bahwa pamannya itu tidak orang kaya. Akhirnya dia berjuang, saya harus jangan jadi beban paman saya. Di usia 8 tahun dia ikut pergi ke Syam bersama pamannya berdagang. Kelas 2 SD pergi ke Jambi dagang. Ada anak yang seperti itu? Sedih nggak Rasul kerjaan itu? Luar biasa. Begitu cara Allah mendidik menjadi orang yang besar tuh ya. 8 tahun pun pergi ke Syam. Dia ke Syam, di tengah jalan bertemu dengan pendeta. Pulang. Ini gak aman. Saya melihat di sini ada cahaya orang mulia, itu orang besar. Pulang. Selamatkan. Bingung, berdagang gak bisa. Akhirnya Muhammad kecil ngetuk pintu setiap rumah tetangga. Pak, Om, punya ternak gak? Punya kambing gak? Punya unta gak? Kalau punya unta, biar Muhammad yang cari rumputnya ya, biar Muhammad yang ngurusnya. Tapi nanti susunya diperah buat Muhammad ya. Usia 8 tahun harus mencari nafkah, menjadi tulang punggung, membantu pamannya Abu Thalib. Ada yang lebih seperti itu ujiannya dari Allah? Allah kelas 2 SD sudah motor PCX bukan mic. Muhammad udah sampai usia 18 tahun terus. Lalu siapa yang mencintai dengan sepenuh hati? Pamannya Abu Thalib. Maka ketika bulan Rajab hari itu pamannya meninggal, susah Rasul move. Puluhan tahun yang membela, yang menjaga, berada di garda terdepan, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal pamannya. Maka itu yang membuat dia sedih luar biasa. Dia pernah berpisah dengan bapaknya, belum pernah bersama. Berpisah dengan ibunya, hanya beberapa bulan bertemu dengan ibunya. Berpisah dengan kakeknya, hanya 8 tahun berpisah bertemu dengan kakeknya 2 tahun. Tapi bertemu bersama, hidup bersama dengan pamannya puluhan tahun. Maka berpisah sulit bagi Nabi Muhammad untuk melupakan kenangan-kenangan indah manis bersama pamannya. Itu yang membuat Rasul sulit melupakan tahun itu. Makanya disebut dengan tahun itu tahun huzn, tahun kesedihan. 3 hari berselang, ada yang mengatakan sebulan 5 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Belum lagi kering air mata itu, tiba-tiba meninggallah istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah. Terbayang nggak Bu? Baru meninggal orang yang dicintainya, 3 hari berikutnya meninggal istrinya. Istrinya itu yang Masya Allah Pak, bercerita tentang Khadijah luar biasa Bapak Ibu. 2/3 kota Mekah itu milik Khadijah Pak. Dari bangsawan, orang yang kaya, orang terpandang, orang yang hina, ketika beliau akan meninggal, meninggalnya hanya mengenakan kain dengan 83 tambalan. Khadijah.
Khadijah Pak, sampai suatu saat yang membuat Rasul menangis Pak, yang membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sulit melupakan ketika percakapannya dengan Khadijah. Suatu waktu Khadijah nangis, kemudian ditanya oleh Rasul, kenapa tidak nangis? Apakah engkau rugi menikah dengan saya? Asal engkau bangsawan kemudian habis kekayaanmu, asalnya engkau terhormat kemudian engkau dipandang hina, asalnya engkau banyak uang kemudian tidak ada satupun yang tertinggal, engkau habiskan semuanya buat perjuangan dakwah makani. Kata Nabi Muhammad, apakah engkau rugi menikah dengan saya? Apa kata Sayyidah Khadijah? Tidak wahai Rasul yang mulia, justru saya senang menikah dengan engkau. Tidak ada kenikmatan bagian kecuali di saat hidupku setiap perputaran detik, menit, setiap saat bersama dengan engkau. Yang aku khawatirkan nampaknya tidak lama lagi aku akan dipanggil oleh Tuhan. Sudah punya firasat dia. Yang aku khawatirkan menangis, perjalanan dakwah kita ini masih panjang. Kalau sekiranya engkau ada apa-apa, masih ada saya. Kalau sekiranya engkau ada masalah, masih ada saya. Tapi yang saya bayangkan, perjalanan kita dakwah itu panjang dan berat. Wahai Muhammad kekasihku, jika suatu saat aku mati duluan, kemudian engkau masih membutuhkan aku, sekarang hartaku sudah habis, kehormatanku sudah diinjak-injak. Jika sekiranya aku mati, engkau masih butuh aku, maka gali kuburku, ambil tulang-tulangku untuk engkau jadikan sampan dan perahu melewati bukit supaya perjalananmu sampai dakwah bisa tulus dan mulus. Hebatnya Sayyidah. Saduna fi dunya wa fuzna bil ukhra bi Khadijah wa Fatimah Zahra. Sampai orang mengungkapkan kemuliaan Khadijah luar biasa. Nanti imamnya penduduk sorga ibu-ibu itu Khadijah. Imamnya penduduk sorga anak kecil itu Hasan dan Husain. Kalau bapak masuk sorga, pentolan kita itu adalah Umar dan Abu Bakar, pemimpinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, mana perjuangan kita untuk agama ini mana? Gak ada apa-apa yang dibanding dengan Sayyidah Khadijah. Rasul itu biasa sedih, tapi tahun itu kesedihannya beda, kesedihannya luar biasa. Kehilangan dua orang yang paling membela Rasulullah SAW, dialah Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Maka disebutlah tahun itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Biasa Rasul itu bersedih. Rasul bersedih kehilangan anaknya, Bu. Rasul punya anak berapa? 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Semua anaknya dari Sayyidah Khadijah, Bu. Tuh tidak bisa dilupakan tuh semua anak dari rahim Sayyidah Khadijah. Hanya ada satu dari Maria Al-Qibtiyah, itulah namanya Ibrahim. Semua lahir anaknya di Mekah, hanya ada satu yang lahir di Madinah, dialah Ibrahim. Ketika Rasul hijrah di Madinah, Rasul merindukan, aduh seandainya saya punya anak laki-laki. Ternyata apa yang diinginkan Rasul dijawab oleh Allah, diberikan benih, disimpan benih Rasul di rahim Maria Al-Qibtiyah. Lahirlah seorang anak laki-laki. Senang Rasul luar biasa. Malam-malam beliau keluar, diumumkan kepada para sahabat, kami senang malam ini diberikan anugerah. Kami diberikan anak laki-laki. Fasammaituhu bismi Abi Ibrahim. Aku beri nama anakku itu dengan nama bapakku, yaitu bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim. Dititipkanlah anak itu kepada seorang penduduk pelosok di Madinah. Kata Anas bin Malik, maka arhamu bil iyal bin Rasulillah. Aku tidak pernah melihat ada seorang ayah yang paling mencintai anaknya kecuali Muhammad. Setiap kali beliau pulang, beliau dihibur dengan melihat wajah anaknya. Ketika beliau capek, beliau mencium anaknya. Paling sayang Rasul kepada Ibrahim. Tiba-tiba oleh Allah diuji lagi 18 bulan bersama dengan anaknya. Suatu saat mendengar kabar anaknya sakit, digendonglah di atas pangkuan ayahnya. Ketika menatap wajah anaknya, seorang anak melihat tatapan ayahnya. Di saat itu Allah pisahkan antara seorang ayah dengan anaknya, meninggal di atas pangkuannya. Ayah mana yang sanggup melepas anak darah dagingnya meninggal di atas pangkuannya? Menangislah Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, anta kazalik, kok kau begitu menangis? Apa kata Rasul? Hadihi rahmah, ini adalah tangisan cinta, tangisan kasih sayang.
Al-ainu tadma wal qalbu yakhsa wala naqulu illa ma yardo. Mata boleh menangis, hati boleh bersedih, yang tidak boleh itu adalah berontak dan protes kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi sedih Rasul. Luar biasa ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuh nggak ada apa-apanya Bu, kesedihan yang oleh Allah timpakan kepada kita. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun Rasul mau meninggal, beliau masih merasakan ada sakit di perutnya. Ada sakit di perutnya. Dia bilang kepada Aisyah, dia bilang kepada Fatimah, ini adalah bekas orang Yahudi dulu meracun ayah. Lagi-lagi diuji oleh Allah. Kenapa Allah menguji? Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad di sana sebagai orang yang termulia nanti di akhirat. Makanya pemimpin kemuliaan di surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bariyah. Bapak Ibu, tidak terasa sudah jam 10. Jadi kita akhiri, sebelum diakhiri kita manfaatkan kemuliaan majelis ini dengan sejenak berdoa ya. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah, tapi ini nampaknya lebih 40 orang. Kata Rasul, aksiru minadain, karena kita tidak tahu min ayyu famin mustajab. Ayo perbanyak mulut berdoa, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah. Satu saja di antara kita yang oleh Allah doanya diijabah, maka semua akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Kita tidak tahu dari mulut ikhlas mana doa kita akan diijabah. Yang jelas majelis ini majelis yang ada malaikat yang sayyadin, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ada malaikat yang ronda, kontrol. Kalau melihat ada orang berkumpul, mereka membacakan Al-Quran, ingat kepada akhirat, maka malaikat ikut duduk dan mengaminkan doa kita. Allah, maka kita tunggangi kemuliaan keberkahan majelis ini. Sejenak saja kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu, sebaik-baik berdoa adalah, salah satu doa adalah adabnya istighfar dulu. Sebelum kita berdoa, kita bersihkan dulu diri kita dari dosa, dari kesalahan, karena yang menghalangi terkabulnya doa adalah dosa-dosa kita. Makanya salah satu adab di antara berdoa adalah istighfar dulu kepada Allah. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita istighfar dalam hati, istighfar terbaik kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita istighfar, istighfar yang terbaik, istighfar yang bukan hanya lisan, tetapi istighfar yang lisan kita mengucapkan istighfar, hati kita meyakini kemurahan Allah, pikiran kita kembali membayangkan
keburukan-keburukan apa yang sudah kita lakukan, sambil latihan jujur kita kepada diri kita sendiri, karena yang paling tahu kita adalah kita dan Allah. Orang lain, istri, suami, anak, guru, tetangga, tidak tahu siapa kita. Yang paling tahu tentang dosa-dosa keburukan kita adalah kita. Kita masih dihormati, dipandang soleh, dipandang baik oleh orang lain, bukan karena kita mulia, tapi karena Allah yang masih nutup buruknya, aibnya kita. Maka kita istighfar, bersihkan karat-karat dosa, catatan kotor hidup kita dari sejak kita balik sampai saat ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mari jujur Bapak Ibu, jujur kepada diri kita sendiri. Jujur, ingat kembali, walaupun sudah banyak lupa karena saking banyaknya perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, yang membuat kita lupa dosa apa yang sudah kita kerjakan, tapi paling tidak apa yang sudah kita ingat saja. Astagfirullahaladzim. 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 Mungkin ada di antara kita yang pernah dengan sengaja meninggalkan sholat wajib. Istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah berapa waktu sholat yang sudah kita tinggalkan selama hidup ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jika sekiranya banyak dan tidak mungkin untuk kita kodok, maka mudah-mudahan dengan istighfar yang kita bacakan ini, Allah yang maha baik, Allah yang maha pemaaf, benar-benar memaafkan dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. 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 Atau mungkin kita mengerjakan sholat, tapi sholat yang kita lakukan sholat yang asal-asalan, sholat yang sangat terpaksa, sholat yang kita lalaikan. Jarang kita antusias kepada sholat. Justru sebaliknya, kita sering menunda-nunda, seolah-olah Allah itu kecil di hati kita. Astagfirullahaladzim. Datang sholat zuhur jam 12, kita sholat setengah 3. Atau datang sholat asar, kita justru sholat hampir menjelang maghrib. Begitu mengecilkan kita tentang Allah. Padahal ketika mendengar Allahu Akbar, seolah-olah Allah mengingatkan, akulah yang paling besar daripada dunia, akulah yang paling besar daripada urusan dunia. Tapi kita justru mengecilkan Allah, kita lalaikan perintah sholat. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita tidak tahu sholat mana yang benar-benar diterima dan yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mari Bapak Ibu ingat kembali hanya kita yang tahu. Puasa mungkin ada yang pernah kita dengan sengaja kita lewatkan. Astagfirullahaladzim. Dari mulai balik sampai usia kita hari ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dengan sengaja kita tidak mengerjakan puasa, padahal kita